Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan bagian yang pertama dari kisah Ibnul Wardi. Kedahsyatan wabah taun pada saat itu menjadi manusia dalam perasaan penuh kecemasan, tertekan, stres tapi tidak berdaya. Namun dalam suasana yang mencekam ini telah membawa perubahan perilaku penduduk Aleppo secara revolusioner. Sebagian orang yang dalam kesehariannya tidak nampak khusyuk, malah lebih menampakkan kefasikannya, tiba-tiba menjadi khusyuk dan bertobat kepada Allah. Orang yang biasanya bakhil, tiba-tiba gemar bersedekah. Orang yang biasanya suka ngemplang itu kalau hutang tidak bayar, tiba-tiba beramai-ramai mengembalikan atau melunasi hutangnya dan tekun beribadah. Semua orang setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri satu persatu orang-orang yang dicintai meninggal, pasti merasakan betapa tipisnya harapan untuk hidup. Dan kalaupun masih hidup, buat apa harta dunia kalau hidupnya hanya tinggal beberapa hari, apalagi tanpa orang-orang yang disayangi? Sebagian orang ada yang terus-menerus meratapi kemaksiatannya yang pernah dilakukan sebelumnya, menyesali ibadah-ibadah wajib yang ditinggalkan, lalu dia mengqadha amal-amalan yang wajib diqadha dan lain sebagainya. Tangisan lantaran banyaknya dosa dan tangisan lantaran keganasan taun tidak lagi bisa dibedakan. Juga sulit dikenali antara tawakal dan putus harapan. Begitulah gambaran perasaan penduduk Aleppo ketika wabah merajalela di sana. Selama 15 tahun Damaskus diserang wabah, sampai orang-orang bersimpuh pasrah tak tahu apa yang harus diperbuat. Lebih lanjut Ibnul Wardi menggambarkan, sebagian mereka telah menulis wasiat seolah kematian sudah di depan matanya. Ada pula yang mendadak berdamai dengan musuh lama, padahal dia itu merupakan musuh bebuyutannya. Sebagian lagi ada yang memperbanyak sedekah, padahal sebelumnya pelit. Ada juga yang memerdekakan budak-budaknya dengan harapan semoga tidak terjangkiti wabah taun. Para pedagang yang biasanya suka mengurangi timbangan dan takaran, tiba-tiba menambah kadar timbangannya. Lantaran badai taun ini orang-orang tiba menjadi dermawan, menjadi tekun beribadah, dan menjadi orang-orang yang religius banget. Mereka banyak yang menyambung persaudaraan yang dulu pernah ia putus sendiri. Dan banyak harta pada saat itu yang diwakafkan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kalau di tempat kita, kalau misalnya diterjang badai taun seperti itu, kira-kira apa bisa berubah ya kelakuannya orang? Sekarang kan pandemi corona, ternyata kelakuan kita juga belum banyak berubah. Mungkin nunggu kalau taun seperti yang terjadi di Syria itu merajalela di sini baru bisa berubah kelakuannya. Pada saat itu setiap orang merasa hidupnya hanya menunggu hitungan hari. Tidak ada semangat hidup. Wabah ini benar-benar mengglobal. Tidak saja di dunia Islam tapi juga di wilayah dunia lainnya. Ibnul Wardi selanjutnya mengatakan dalam ilustrasi bait puisinya yang artinya wabah taun ini begitu mematikan, membawa kabar kegelapan, tak ada benteng yang dapat menghalanginya. Ingatlah, wabah ini telah meluas, hampir memuntahkan kibasan angin topannya. Tak ada yang bisa selamat darinya kecuali atas rahmat Allah. Tentang perubahan perilaku penduduk Aleppo ini, dia tulis dalam syairnya, "Fahadha yusi bi auladihi
ada yang menasihati anaknya, ada yang berpamitan dengan tetangganya, ada yang sibuk mempersiapkan amal, ada yang sudah mempersiapkan kain kafan. Wa hadza yuslihu a'da'ahu wa hadza yulatifu ikhwanahu. Ada yang berbuat baik kepada musuhnya, ada yang bersikap baik kepada kawannya. Wa hadza yusalihu a'da'ahu wa hadza yulatifu ikhwanahu wa hadza yuwassi'u infaqahu wa hadza yukhalilu man khanahu wa hadza yuhabbisu amwalahu wa hadza yuharrihu hilmanahu wa hadza yughayyiru akhlaqahu wa hadza yu'ayyiru mizanahu. Ada yang berbuat baik kepada musuhnya, ada yang bersikap baik kepada kawannya, ada yang memperbanyak sedekah, dan ada yang menjalin persahabatan kembali dengan orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Ada yang menginfakkan hartanya, ada yang membebaskan budaknya, ada yang mengubah perilaku buruknya, dan ada yang memperberat timbangannya. Ibnul Wardi dalam situasi yang mencekam seperti itu, beliau tidak henti-hentinya memberikan semangat hidup pada masyarakat Aleppo dan sekitarnya. Melalui tulisan-tulisan puitisnya, Ibnul Wardi mengobarkan muqawamah, pernyataan perang terhadap al-mautul aswad atau Black Death, maksudnya ta'un. Ia mengajak masyarakat Aleppo bukan untuk sekedar menjaga diri dari serangan ta'un, namun juga mengajak untuk berperan aktif, mengajak masyarakat lain untuk tetap tenang dalam situasi seburuk apapun. Menghadapi wabah tak perlu panik, namun juga tidak boleh sembrono. Itulah sikap Ibnul Wardi. Namun ta'un tidak mengenal ampun. Ta'un terus menggebrak dan mengepakkan sayap mautnya, tidak saja terhadap masyarakat Aleppo, Syria, Damaskus, tapi juga menembus sampai Mesir, Turki, lalu masuk daratan Eropa dan lain sebagainya. Sungguh serangan ta'un ini telah berhasil menciptakan pemandangan horor, gegirisi dan menyayat hati. Wajah-wajah penduduk pasrah melihat mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, di jalan, di pasar, di gang-gang desa, dan di kampung-kampung. Mereka tidak lagi mampu menguburnya. Pemandangan memilukan ini membuat Ibnul Wardi geram sekali. Ia geram karena di mana-mana orang berbicara kematian, orang berbicara ketakutan, penyakit, kesedihan, dan keputusasaan. Sehingga menjadikan mental penduduk semakin terpuruk dan drop. Sementara penduduk hanya bisa termangu dengan wajah-wajah menatap kosong tak berdaya. Pada puncak kegeramannya ini, akhirnya Ibnul Wardi membuat syair tantangan terhadap ta'un yang dituangkan di dalam 2 baitnya. Walastu akhafu ta'unan ka ghairi. Aku tidak takut padamu, wahai ta'un. Aku tidak seperti orang lain. Fama huwa ghairu ihdal husnayain. Bagiku hasilnya adalah 2 kebaikan. Wa in muttu istarahtu minal a'yad. Jika aku mati, berarti aku istirahat dari musuhku, yaitu ta'un. Wa in ishtu istafat udhuni wa aini. Jika aku hidup, berarti telinga dan mataku sudah sembuh. Maksudnya bisa dibuat bekerja kembali. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, mulanya Ibnu Wardi menggambarkan tempat kelahirannya, yaitu Ma'arratun Nu'man, sebagai tempat yang tidak terdampak oleh wabah ta'un. Namun kemudian wabah ta'un itu ternyata masuk ke Ma'arratun Nu'man. Lalu Ibnul Wardi membuat puisi. Wabah ta'un ini begitu mematikan, membawa kabar kegelapan. Tak ada benteng yang dapat menghalanginya.
tak ada yang bisa selamat darinya kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Wardi dalam kitab Risalatun Naba Anil Waba mengatakan, pada bulan Rajab wabah sampai ke tanah Aleppo. Semoga Allah menjaga kita dari wabah tersebut. Harapnya dalam sebuah doa, sa'altu ila bari'il nasam fi taf'ini ta'ani sodam faman ahassa bal adam faqad ahassa bil adam. Aku memohon kepada Allah perlindungan dari wabah yang mengejutkan ini. Barang siapa tahu rasanya menelan darahnya sendiri, maka ia sedang merasakan kematian. Jadi wabah taun pada saat itu, cirinya orang yang terkena taun kalau sudah meludah, ludahnya berupa darah, ya tinggal menunggu kematiannya. Peristiwa dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan taun ini didokumentasikan dalam kitabnya. Anehnya, setelah beliau baru saja selesai mendokumentasikan seorang qadhi yang baru saja meninggal karena taun, Ibnul Wardi tiba-tiba tertular virus taun, dan 2 hari kemudian dia meninggal menyusul sang qadhi yang sebelumnya telah ditulis di dalam kitabnya itu. Dokumentasi Ibnul Wardi tentang kematian sang qadhi ini sekaligus sebagai kalam akhir dari kitab tarikhnya. Dalam kitabnya ia mengatakan, telah sampai kabar kepadaku meninggalnya Qadhi Shihabuddin Ahmad bin Fadlullah al-Ummari. Ia meninggal terjangkit wabah taun di Damaskus. Ia mengakhiri kitab tarikhnya tanpa kalam akhir sebagaimana lazimnya para penyusun kitab yang lain. Jadi ia mengakhiri kitab tarikhnya tanpa kalam akhir sebagaimana lazimnya para penyusun kitab yang lain. Jadi tulisan yang terakhir di dalam kitab ini adalah berisi tentang dokumentasi mengenai meninggalnya Syekh Qadhi Shihabuddin Ahmad bin Fadlullah al-Ummari ini. Diduga Ibnul Wardi belum hendak mengakhiri kitabnya. Seandainya beliau masih hidup, tentu akan diteruskan, kemudian ditutup kitab itu sebagaimana lazimnya seorang pengarang menutup karangannya. Namun wabah taun sudah terlebih dahulu menjangkitinya, yang kemudian mengantarkannya menghadap Sang Khalik. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, walaupun pada akhirnya wabah taun ini berhasil juga menembus security sistem kekebalan atau imunitas tubuh milik Ibnul Wardi sehingga menemui ajalnya, namun Ibnul Wardi dicatat dalam sejarah sebagai salah satu figur yang patut dicontoh di dalam menghadapi wabah. Ia tak gentar dengan wabahnya, ia tetap mohon perlindungan dari Allah serta melakukan upaya-upaya preventif dan ikhtiar-ikhtiar yang masuk akal. Dan di tengah-tengah terjadinya wabah, dia tidak lepas dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabdanya dalam Sahih Bukhari, an Aisyata ummil mu'min radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu kana azaban yab'atsuhu Allah ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun atau wabah. Lalu beliau berkata kepadaku, sesungguhnya taun itu adalah azab yang diturunkan Allah kepada siapapun yang ia kehendaki. Lalu dia jadikan taun itu rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka tidaklah seorang yang daerahnya sedang diserang wabah lalu dia mengurung diri di rumah sembari bersabar dan meyakini bahwa itu semua tidak akan menimpanya kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah padanya, melainkan ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kejadian seperti yang dialami Ibnul Wardi ini bukanlah sebuah ironi. Ibnul Wardi menulis tentang satu penyakit dan ia meninggal oleh penyakit yang ia tulis.
Ternyata hal yang serupa ini menimpa juga beberapa ulama yang meninggal setelah dia menulis ta'un. Zaman sekarang ini, zaman kita ini, kita juga sering mendengar seorang dokter atau peneliti yang sedang melakukan penelitian atas suatu penyakit untuk menemukan obatnya, tapi kemudian mati karena terserang oleh virus penyakit yang mereka teliti. Ya kayak Ibnul Wardi inilah kira-kira. Dengan kata lain, banyak orang yang mempunyai profesi tertentu kemudian dia meninggal juga dikarenakan disebabkan oleh profesinya itu. Akeh wong mati iki jalaran profesi ini. Jadi banyak sekali orang yang meninggal itu karena profesinya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, 20 tahun setelah meninggalnya Ibnul Wardi, hal yang sama terjadi pada Tajuddin As-Subki. Ia terjangkit wabah setelah mengarang kitab tentang wabah juga yang bertajuk Juz'un Minat Ta'un. Jadi saya As-Subki ngarang kitab, sing kitab ini ada bab yang membahas Juz'un Minat Ta'un, sebagian daripada ta'un. Itu juga meninggal. Kemudian 5 tahun pasca As-Subki, Syahabuddin Yahya At-Tilmisani, pengarang At-Tibbul Masnun fi Daf'it Ta'un, juga mengalami kejadian serupa. Beliau meninggal karena ta'un juga. Sebelum meninggal, Ibnul Wardi sempat menulis risalah mengenai ta'un melalui penggambaran yang cukup detail. Catatan sejarah peristiwa wabah ta'un yang dilakukan oleh Ibnul Wardi menurut para peneliti sejarah dianggap cukup akurat dan detail. Mungkin risalah An-Naba Anil Waba yang ditulis Ibnul Wardi merupakan satu-satunya karya sastra yang telah mendokumentasikan peristiwa sejarah wabah secara apik dalam bahasa sastrawi yang artistik. Namun sayang, indahnya kesaksian Ibnul Wardi atas peristiwa wabah penyakit ta'un tidak menjadikan dirinya bisa lepas dari wabah itu sendiri. Akhirnya, belum genap 2 hari, wabah tersebut menjangkiti dirinya. Bahkan belum genap hitungan 40 jam pula, ta'un itu sudah merenggut nyawanya. Ibnul Wardi meninggal pada tahun 749 Hijriah, tahun yang sama saat ia tiba-tiba memasukkan pembahasan ta'un dalam kitab tarikhnya. Wallahu a'lam. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir